apa yang ada di pikiran Diandra. Meskipun sudah dilarang oleh papanya untuk ikut dalam geng motor, Diandra tetap nekat untuk membantu temannya yang sedang dalam bahaya saat ini. Mau kemana kamu? Kalau kamu mau ke tempat teman-teman kamu yang geng motor itu, Papa gak akan kasih izin, ucap Chandra dengan tegas. Diandra terus menghiraukan ucapan papanya sendiri. Bahkan Diandra masih tetap melanjutkan tujuan awalnya. Chandra langsung melipat kembali koran yang dibacanya. Sekali lagi kamu melangkah, kamu akan Papa usir dari rumah, ancam Chandra. Maaf Pak, Diandra gak bisa ikutin kata-kata Papa. Sekarang teman-teman Diandra lebih penting nyawa mereka dalam bahaya. Cuma Diandra yang bisa tolong mereka, ujar Diandra tetap pergi menemui teman-temannya. Baik kalau gitu kita buat perjanjian. Kalau kamu mau ikuti apa kata temanmu, kamu juga harus ikuti apa kata Papa. Baru kamu boleh pergi, putus Chandra, membuat perjanjian dengan Diandra. Oke, Diandra bakalan turuti apa kata Papa, jawab Diandra penuh keyakinan. Tentu bukan perjanjian yang mudah dilakukan oleh Diandra. Tapi tetap saja perjanjian itu sudah sepakat antara Diandra dan juga papanya. Kamu harus belajar di pesantren, kamu mondok di sana. Karena Papa gak mau kamu terjerumus dalam pergaulan yang salah. Bagaimana? Apa kamu mau? Pak, Diandra ini anak Papa loh. Masa Papa tega nyuruh Diandra belajar di pesantren? Diandra gak mau, Pak. Tolak Diandra dengan ekspresi yang tidak dapat dibaca. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, tapi jangan harap kamu bisa ketemu lagi dengan teman-teman kamu, ancam Chandra lebih tegas lagi. Sementara di pesantren Aminah dan juga Sifah justru malah sibuk untuk menyelesaikan hafalannya. Karena esok adalah hari untuk menyetorkan hafalannya kepada Ustadz Yadi. Aminah, kamu sudah hafal atau belum toh? Tanya Sifah. Sedikit lagi. Kalau kamu, Fa? Tanya Aminah balik. Kalau aku alhamdulillah sudah hafal. Aminah, abangmu itu kan ganteng, baik, soleh, hafiz Quran lagi. Tapi kok dia belum mau cari calon istri ya? Apa jangan-jangan abang kamu itu gak mau nikah? Ucap Sifah dengan ekspresi wajah yang kepo habis. Hus, kamu tuh Fah, Abang Yadi bukan enggak mau nikah, tapi dia bilang belum ada calon yang tepat untuknya. Lagian dia juga masih mau fokus sama pesantren ini. Kalau udah ada jodoh yang tepat, Abang Yadi pasti cerita ke Abi, jelas Aminah. Ya Allah, pasti wanita di luar sana yang menjadi jodoh Ustadz Yadi beruntung banget. Pastinya juga beruntung punya adik ipar kayak kamu, goda Sifah menoel lengan Aminah. Tidak sengaja Yadi yang sedang melintas mendengar perbincangan antara Aminah dengan Sifah. Wah, ada apa nih? Kok tadi saya dengar adik ipar? Memangnya siapa yang sudah menikah? Tanya Yadi, yang tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Abang, jawab Aminah dengan polosnya, sampai membuat Yadi geleng-geleng kepala. Kok abang? Memangnya abang mau menikah dengan siapa? Ya sama calon abang lah nantinya, balas Aminah. Mendengar perkataan polos adiknya, menjadi hiburan tersendiri bagi Yadi. Yadi mengelus kepala Aminah dengan lembut yang masih terbalut hijab. Di tempat lain, saat Diandra datang kondisi base camp dan juga teman-temannya dalam keadaan buruk. Bahkan tawuran antara teman Diandra dengan Angga juga teman-temannya. Lepasin mereka, urusan lo sama gue Angga. Akhirnya orang yang ditunggu datang juga. Udah gak usah banyak nanya, serang sekarang juga, ujar Angga memerintah anak buahnya. Tawuran tidak bisa dicegah lagi.
Dua kelompok saling serang. Bahkan beberapa di antara mereka juga ada yang hampir membawa senjata tajam untuk melukai lawan. Suara mobil polisi terdengar. Benar saja, polisi datang mencegah tawuran terjadi. "Jangan bergerak," seru polisi. Entah siapa yang melaporkan tawuran ini, tapi yang jelas Diandra dan teman-temannya kini berada di kantor polisi. Bahkan harus sampai mendekam di sel penjara. Untuk sesaat Diandra benar-benar merasakan tidak enaknya hidup dalam sel penjara terbatasi oleh dinding besi serta hanya beralas lantai terasa dingin. "Rah, gue gak bisa terus ada di sini. Gue juga gak mau terus-terusan ditahan di sini. Apalagi sampai nyokap bokap gue tahu. Pasti gue diusir, Ra. Pokoknya lo harus cari cara buat kita keluar dari sini. Lo kan ketuanya, Ra," desak Arum, salah satu dari teman dari Diandra. "Lo tenang aja, gue juga lagi cari cara supaya kita bisa keluar dari sini," ujar Diandra menenangkan Arum. Saat ini kedua orang tua Diandra datang melihat keadaan Diandra. Diandra benar-benar kalut saat ini, tidak tahu harus berbuat apa. "Pah, Mah, tolong keluarin Diandra dari sini. Diandra gak mau ada di sini lebih lama. Tolong bebasin Diandra. Diandra mohon," ucap Diandra, berusaha agar orang tuanya mau membebaskannya. "Baik, Papa akan bebaskan kamu juga, teman-teman. Akan Papa jamin mereka semua. Asalkan kamu mau menuruti kemauan Papa," ucap Chandra, memberikan syarat pada Diandra. Dengan terpaksa, Diandra mengiyakan semua kemauan papanya itu. Karena tidak ada cara lain untuk keluar dari penjara. Setelah Diandra dan temannya bebas, Diandra langsung pulang untuk bersiap mengemasi barang-barangnya untuk dibawa ke pesantren nanti. "Diandra, sekarang kamu istirahat aja ya. Nanti biar Mama yang beresin semuanya. Kamu juga harus sabar. Mama tahu kalau kamu sebenarnya enggak mau. Tapi Papa kamu cuma mau yang terbaik untuk kamu. Mama janji. Nanti Mama akan sering-sering jenguk kamu di sana," ujar Aci, yang bukan lain adalah mama kandungnya Diandra. Perkataan sang mama membuat Diandra sedikit lega. "Iya, Mah. Makasih ya. Aku tidur dulu, selamat malam, Mah," ucap Diandra. Aci yang keluar dari kamar Diandra menemui Chandra yang berada di balkon rumahnya. "Mas, aku rasa Diandra tertekan atas keputusan ini. Apa sebaiknya kita batalkan saja, Mas? Aku gak mau Diandra ngira kalau kita gak peduli sama dia, Mas," ucap Aci. "Aci, Diandra sudah 18 tahun. Dan dia sudah dewasa. Mas yakin kalau dia bakalan mengerti kalau apa yang kita lakukan untuknya adalah yang terbaik buat dia. Dari dulu aku pengen anak-anakku menjadi penghafal Al-Quran, udah itu aja," ucap Chandra. "Tapi Mas, Diandra, mungkin seperti ini karena kita yang terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Makanya Diandra cari kesibukan lain, Mas," protes Aci yang merasa keberatan. "Aci, kamu harus percaya sama Mas. Kalau apa yang Mas lakukan ini demi kebaikan Diandra," Chandra berusaha meyakinkan Aci. Pagi ini, Diandra dibangunkan oleh mamanya untuk bersiap-siap pergi ke pondok pesantren yang berada di daerah Bandung. Cukup jauh memang, tapi itu sudah menjadi keputusan orang tua Diandra, agar Diandra bisa lebih mengerti tentang arti kehidupan. Tok, tok. "Diandra, ayo bangun. Kamu kan harus pergi ke pesantren sekarang," ucap Aci, berusaha untuk membangunkan Diandra. Diandra membuka pintu kamarnya. "Iya, Mah. Diandra udah siap-siap kok," balas Diandra. "Loh, kok kamu malah pakai baju kayak gini sih? Pakai baju gamis kamu dong sayang," ucap sang mama, meminta Diandra untuk mengganti pakaiannya. Diandra menghembuskan nafas kasar. "Gak usah lah, Mah. Pakai baju gamis itu ribet, Mah, panas pula. Mending Diandra kayak gini aja," tolak Diandra
dengan wajahnya sedikit cemberut. "Kamu ini ya memang keras kepala sama kayak papa kamu," ujar sang mama sambil geleng-geleng kepala. Perjalanan menuju pesantren lumayan cukup jauh. Kini Diandra menyempatkan diri untuk tidur selama dalam perjalanan sambil menunggu macet di perjalanan. Kalau bukan karena menyelamatkan teman-temannya dari penjara, mana mungkin Diandra mau berada di pesantren. Karena baginya pesantren itu tempat yang membosankan untuknya. Karena nantinya kebebasannya akan dibatasi. Sohwa yang melihat Yadi sedang melantunkan ayat suci Al-Quran dibuat kagum olehnya. "Assalamualaikum Ustadz. Maaf mengganggu. Hari ini Ustadz diminta menggantikan Ustadz Alfiz untuk mengajar kelas 12. Karena Ustadz Alfiz sedang berhalangan untuk hadir," ucap Sohwa sambil menundukkan kepalanya. "Waalaikumsalam. Ya sudah kalau gitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum." Salam Yadi dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Perjalanan yang melelahkan, tapi kini Diandra dan juga keluarga sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Sementara Diandra langsung diantarkan untuk ke asramanya. Orang tua Diandra bertemu dengan pimpinan pondok pesantren ini. Diandra langsung diajak masuk ke area pesantren oleh seorang perempuan. Mungkin saja ia seorang guru juga di pesantren ini. Bangunan luas berbentuk huruf L langsung bisa Diandra lihat, yang ternyata itu adalah asrama untuk laki-laki. Sementara asrama untuk perempuan berada di belakang bangunan tersebut. Dan saat itu juga Diandra langsung menjadi pusat perhatian siapa saja yang melintas di dekatnya. "Astagfirullah," ucap salah satu dari mereka. "Dih, Nundo kok matanya ngelirik? Dilihat dosa gak dilihat sayang, tuh pasti," batin Diandra dengan wajah sinisnya. Bukan Diandra namanya. Kalau tidak cuek dan bodoh amat apa yang orang lain bilang. Diandra terus melangkahkan kakinya masuk ke dalam pesantren. "Hei, ada apa ini? Kenapa pandangan kalian seperti itu?" tanya Yadi yang dibuat bingung dengan sikap para santriwan dan santriwatinya yang tidak seperti biasanya. "Itu Ustadz," tunjuk salah satu santri dengan pandangan masih mengarah ke depan. "Astagfirullah." Ya, dia melihatnya langsung menyuruh para santri masuk ke dalam kelasnya. Diandra yang langsung diantarkan ke tempat mirip asrama langsung disuruh bergabung dengan teman sekamarnya itu, Siva dan juga Aminah. Mereka memperkenalkan diri mereka kepada Diandra. "Hai, kamu santri baru ya? Kenalin, nama aku Siva," sapa Siva dengan wajahnya yang lembut. "Aku Aminah." "Gue Diandra, salam kenal ya," jawab Diandra. Hari ini semua santri juga santriwati berkumpul dalam satu aula untuk menyetorkan hafalannya. Mereka hanya dipisahkan oleh tirai pembatas antara laki-laki dan perempuan. Saat Diandra dan teman barunya tengah berjalan menuju aula, Diandra melihat santri lain dengan sibuk menghafalkan ayat suci Al-Quran. Namun ada satu sosok laki-laki yang menjadi pusat perhatian Diandra. Lelaki itu berada di antara santri yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. "Siapa dia?" batin Diandra. Saat Diandra menatap lelaki itu, tanpa diduga lelaki itu ikut melihat ke arah Diandra. Pandangannya, mata mereka saling bertemu. Yadi menatap mata indahnya Diandra dengan bulu mata yang lentik. Tatapan tajam begitu pun dengan Diandra yang melihat tatapan Yadi. "Astagfirullahaladzim," gumam Yadi, mengalihkan pandangannya saat menyadarinya. "Aa ngapain di situ? Santri yang lain udah pada nunggu, Ustazah Sohwa juga udah nunggu, ucap Aminah. "Oh, jadi bapak ini kamu?" tanya Diandra dengan ekspresi wajah manggut-manggut. "Bapak? Memangnya saya bapak kamu? Saya bukan bapak-bapak," ketus Yadi. "Lah kan, bapak ini guru. Ya wajar dong gue panggil bapak. Lagian jadi orang jutek banget." Diandra berbalik ketus kepada Yadi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya novelersnya Mimin yang masih setia nih di channelnya Mimin. Mimin minta maaf ya banget ya karena udah beberapa bulan belum upload. Ini sudah episode kedua. Mimin usahakan untuk upload setiap hari, tapi Mimin tidak bisa janji. Semoga besok Mimin bisa upload lagi. Ditunggu ya. Kita